Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Latifah dari PAIMK semester 5 Institut Agama Islam Khosinatul Ulum Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Quran Kitabku. Ini adalah materi untuk MA kelas 10. Baik, apa saja yang akan kita bahas? Nah, tujuan pembelajarannya di sini yaitu kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, nama-nama Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kita membahas tentang fungsi Al-Quran. Dan yang terakhir, metode penyampaian Al-Quran. Sebelumnya, apakah adik-adik semua tahu apa sih Al-Quran itu? Padahal kan Al-Quran sudah dibaca keseharian. Nah, apakah kalian sudah tahu apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Nah, baik, kita bahas di sini ya satu-satu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan yang akan mendapatkan pahala bagi siapapun yang membacanya. Baik, sekarang sudah tahu pengertian Al-Quran ya. Selanjutnya, di sini ada nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Furqan. Al-Furqan di sini artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang kedua ada Al-Huda. Al-Huda di sini adalah Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang benar. Kemudian yang ketiga ada An-Nur. An-Nur adalah cahaya penerang kehidupan. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya untuk semua umat Islam. Selanjutnya yang keempat ya teman-teman, ada Asyifa yang artinya penyembuh bagi siapapun. Kemudian yang kelima ada Az-Zikr yang artinya peringatan bagi siapapun. Kemudian yang keenam ada Alkitab yang artinya kitab suci yang berisi wahyu Allah. Nah, apakah kalian sudah hafal tentang nama lain Al-Quran? Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Di sini ada 4 fungsi Al-Quran ya teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup. Kemudian yang kedua sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya ada metode penyampaian wahyu. Metode penyampaian wahyu di sini ada 3. Yang pertama yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua melalui mimpi yang benar. Contohnya adalah wahyu pertama kali turun di Gua Hira. Dan yang ketiga adalah langsung dari Allah seperti pada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ya selanjutnya teman-teman ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu bahasanya sangat indah. Kemudian yang kedua merupakan mukjizat sepanjang masa. Yang ketiga kesesuaian dengan sains. Dan yang terakhir yang keempat tidak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya, apakah kalian sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 2? Padahal kan ini sudah keseharian ya, pasti teman-teman sudah hafal. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini adalah salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua kita baca ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Az-Zikr ya teman-teman. Kemudian yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Qad nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Yang artinya kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambahkan kerugian. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah sebagai obat. Kemudian yang ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pada Quran surat Al-Furqan bahwa Al-Quran adalah menjadi pembeda. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin
Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, itu adalah yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Di sini ada motivasi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dikali atau dilipat gandakan menjadi 10. Mari bersama-sama kita rajin membaca Al-Quran ya teman-teman. Sekian nih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk materi PPT-nya akan saya sertakan di deskripsi video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.